saya melihat wajah-wajah yang agak lesu. Karena semula setengah jam yang lalu itu semangat bahwa presiden mau datang. Tapi Allah mentakdirkan lain. Tapi menterinya ada, ketua MPR ada, semua ada, Kapolri juga ada. Jadi saya pikir ketidakhadiran presiden tidak perlu membuat kita menjadi, terutama ketua umum MUI dan para anggota MUI itu. Tadi semangatnya sudah tinggi sekali, langsung lemes. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eris Bunarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan hari ini tidak hadir dalam pembukaan Munas Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol tadi sore. Ini Kamis 20 November 2025. Ketidakhadiran Presiden Prabowo menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga mantan Wakil Presiden, membuat para peserta Munas itu jadi lemes. Padahal menurut Ketua Steering Komite, Kiai Haji Mastuki Baidawi, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dan sekaligus membuka Munas yang dihadiri peserta dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Presiden RI yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden ke-10 dan yang ke-12 ya, Haji Muhammad Yusuf Kalla yang terhormat. Yang saya hormati Wapres ke-13 Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekaligus juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua DPD RI Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin ya, hadir tadi kesempatan sini, terima kasih. Kemudian juga hadir di sini Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Muhammad Herindra. Terima kasih Pak hadir. Yang saya hormati Bapak Kapolri, ya. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian hadir juga di sini adalah Bapak Wamin Lingkungan Hidup, Bapak Dias Hendro Priyono. Yang saya hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai salah satu penasehat Presiden Prabowo. Yang mulia para duta besar negara sahabat, dan yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar beserta jajaran Dewan MUI serta seluruh pimpinan komisi, pimpinan badan dan lembaga Majelis Ulama Indonesia, dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, seluruh pimpinan wilayah MUI dari seluruh Indonesia yang menjadi peserta ya dari acara Munas ini. Dan tidak lupa yang ingin saya sebutkan, sahabat saya Bapak Khairul Tanjung, seorang pengusaha
tapi juga adalah pengurus Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Dan juga hadir pada kesempatan ini Profesor Dr. Jimli Asyidiki yang juga adalah Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Bapak-bapak hadirin semuanya, ada satu yang belum saya sebut adalah Menteri Haji. Nah, tepuk tangan. Gus Irfan bersama Wakil Menteri Haji, berdiri. Saya lupa namanya. Iya, Simanjuntak. Daniel Simanjuntak, ya Pak. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf Pak Wakil Menteri dan Pak Menteri. Ya, jadi ini kalau lupa begini bukan apa-apa, karena yang asal mulanya Bapak Presiden mau hadir, jadi nggak hadir. Kalau kita menyimak pernyataan dari Mas Tuki Baidawi tadi, ini yang mewakili Presiden Prabowo memang tidak hadir, tapi diwakili oleh Menteri Agama. Dan kalau lihat nama yang hadir yang diabsen oleh Kiai Mas Tuki tadi, terlihat sekali bahwa ya ini Presiden harusnya hadir karena semua pejabat tinggi, hampir semua pejabat tinggi lah ya hadir, Kapolri, Kepala BIN dan sebagainya hadir, sejumlah menteri juga hadir. Nah, tapi yang menarik tadi ketika giliran menyapa Wakil Menteri Haji itu Mas Tuki Baidawi sampai lupa namanya. Ini yang dimaksud adalah Dhanil Anzar Simanjuntak, ini salah satu orang kepercayaannya Pak Prabowo, juga pernah jadi juru bicaranya Pak Prabowo. Dan Mas Tuki kan tadi dia sambil bercanda, dia menyatakan dia wajar kalau dia sampai lupa karena Presiden tidak hadir ya. Jadi rupanya ini berdampak cukup serius secara psikologis terhadap, bukan hanya lemes, tapi tadi Ketua Steering Committee-nya sampai lupa nama Wakil Menteri Haji. Karena Presiden tidak hadir, maka peresmian pembukaan Munas kemudian dilakukan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dan didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Ketua MUI. Dan selanjutnya kita akan saksikan bersama pembukaan Musyawarah Nasional ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Untuk itu kami undang Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia untuk naik ke atas panggung, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ketua MPR RI, kami mohon juga untuk naik ke atas panggung untuk sama-sama melakukan pemukulan beduk bersama. Dipersilakan kepada Menteri Agama untuk membuka secara resmi Musyawarah Nasional ke-11 Majelis Ulama Indonesia tahun 2025. Terima kasih. Setelah mendampingi Menteri Agama membuka Munas, dalam sambutannya Ma'ruf Amin itu menyemangati para peserta Munas. Jangan sampai lemas hanya gara-gara Presiden tidak hadir. Para hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Saya melihat wajah-wajah yang agak lesu. Karena semula setengah jam yang lalu itu semangat bahwa Presiden mau datang. Tapi Allah mentakdirkan lain. Tapi menterinya ada, Ketua MPR ada, semua ada, Kapolri juga ada. Jadi saya pikir ketidakhadiran Presiden tidak perlu membuat kita menjadi, terutama Ketua Umum MUI dan para anggota MUI itu. Tadi semangatnya sudah tinggi sekali. Langsung lemes. Tapi justru kita tidak boleh lemas karena judul kita meneguhkan peran ulama.
temanya peran ulama diteguhkan. Kenapa? Karena ulama itu punya tanggung jawab besar. Ada 2 tanggung jawab besar yang harus kita pikul. Tanggung jawab keumatan, mas'uliyah ummatiyah, dan ada tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah. Dan kita punya tanggung jawab kepada Allah. Saya nyebutnya punya mitsaq rabbani. Dan kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan nasional, konsensus nasional dalam membangun negara yang saya sebut sebagai mitsaq watani. Jadi 2 mitsaq inilah tanggung jawab kita para ulama. Kalau dengan Allah itu sebenarnya bukan tanggung jawab ulama langsung, warisan. Karena para ulama itu warasatul anbiya, jadi para warisan dari Nabi. Mitsaqnya itu antara Allah dengan para nabi. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, kata Allah. Kami telah mengambil mitsaq mereka. Nah, para nabi. Wa minka, dan dari engkau Muhammad. Wa min Nuhin, dari Nabi Nuh. Wa Ibrahim, dari Nabi Ibrahim. Wa Musa, dari Musa. Wa Isa bin Maryam, dan Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, yaitu kami mengambil dengan mitsaq yang berat. Jadi perjanjian Nabi dengan Allah, mitsaqan ghalidha, itu diwariskan kepada para ulama. Ulama punya perjanjian dengan Allah, mitsaqan ghalidha. Berat, makanya jangan lemes. Tanggung jawab kebangsaan kita itu sudah dibuat ketika negara Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 45 kita sepakat untuk membangun negara yang berdasarkan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bagi seluruh rakyat Indonesia, dan umat Islam bagian terbesar, dan para ulama sebagai pemimpin punya tanggung jawab mewujudkan cita-cita Undang-Undang Dasar 45 sebagai mitsaq watani, kesepakatan nasional, kebangsaan dan kenegaraan. Nah, tanggung jawab ulama ini sekarang dipikul, dikoordinasikan, diorkestrasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama ini tempat kumpulnya para ulama, majelis ulama dari berbagai ormas Islam. Majelis Ulama tempat berhimpunnya para ulama lebih dari 80 ormas Islam. Jangan main-main loh. Lebih dari 80 ormas Islam dikoordinasikan oleh Majelis Ulama. Makanya Majelis Ulama itu disebut sebagai tenda besar. Di bawahnya ada ormas-ormas Islam. Memang ormas itu ada yang keras, ada yang lunak. Tapi di Majelis Ulama semuanya satu frekuensi. Kenapa? Karena yang keras dilunakkan, yang terlalu lunak dikeraskan. Jadi frekuensinya sama. Sama. Ya, Pak Kapolri begitu, Pak. Jadi yang terlalu keras dilunakkan. Yang terlalu lunak, ya dikeraskan lah. Masa lunak terus. Majelis Ulama juga seperti kendaraannya, seperti kereta api. Kereta api itu gerbongnya banyak. Penumpangnya banyak. Gitu. Jadi di situ ada NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al banyak sekali itu. Lebih dari 80 itu, penumpangnya banyak sekali. Dan kereta api itu jalan ada relnya. Loh, relnya 2. Makanya kereta api itu nggak bisa dibelokkan. Dilempeng terus gitu. Nggak bisa dibelok-belokkan. Makanya kalau ingin bulak-belok, jangan naik kereta api. Naik taksi saja. Kalau ingin bulak-belok kiri kanan, bermanuver, jangan di Majelis Ulama. Bikin saja ormas sendiri. Karena Majelis Ulama akan lurus.
di atas 2 rel. Apa rel itu? Itulah misi besar Majelis Ulama, yaitu misi keumatan yang dalam bentuk program Majelis Ulama disebut sebagai Khadimul Ummah. Majelis Ulama sebagai Khadimul Ummah, pelayan umat, dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, visi kebangsaan dan kenegaraan yang disebut sebagai Majelis Ulama Shadiqul Hukumah, mitra pemerintah. Selain menyemangati, tampak sekali ini Ma'ruf Amin membesarkan hati para peserta yang tadi, karena dia menyatakan bahwa para alim ulama ini, ya ini adalah para penerus Nabi ya. Jadi ya kalau presiden nggak hadir jangan kecil hati, masa penerus Nabi hanya gara-gara presiden nggak hadir dalam acara itu seperti itu aja kok jadi lemes gitu ya. Tapi ini memang tetap sangat menarik, mengapa sampai presiden kok tidak hadir, karena ini sejumlah wartawan menyebutkan bahwa anggota pasukan pengamanan presiden itu sudah terlihat hadir di situ, dan biasanya kalau ada acara-acara yang presiden akan hadir pasti sudah ada tim advance duluan yang hadir untuk mengamankan gitu ya. Dan persiapan untuk kegiatan presiden itu persiapannya sudah jauh-jauh hari, koordinasinya biasanya dengan hotel yang bersangkutan, dengan panitia dan sebagainya. Jadi kemungkinan besar memang presiden dijadwalkan harusnya hadir gitu ya. Jadi soal jadwal presiden jauh-jauh hari itu kan karena jadwal presiden itu sangat padat dan juga tentu aja faktor keamanan. Nah, kepada saya tadi saya tanya pada Cak Duki, saya begitu biasa manggilnya Kiai Mas Duki Baidawi ini, dia menyatakan bahwa presiden tadinya memang direncanakan hadir, tapi karena ada rapat kabinet maka kemudian presiden tidak bisa hadir. Saya kemudian mencoba mencari tahu jadwal presiden hari ini ya, hari Kamis 20 November 2025, dan saya menemukannya di situs Setnek. Ini di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia ada berita presiden dan pemerintahan. Ini yang saya baca yang hari Kamis semua ya. Paling atas ditulisnya Presiden Prabowo terima Wakil Ketua DPR bahas kesejahteraan publik hingga layanan haji. Dan di situ disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad di Istana Merdeka. Kemudian Presiden Prabowo pacu percepatan swasembada pangan tercapai dalam 1 tahun. Ini ada rapat terbatas. Nah, memang ada rapat terbatas, bukan rapat kabinet ya ini, dengan sejumlah menteri kabinet merah putih di Istana Merdeka. Kemudian Presiden juga memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dan Presiden itu menerima laporan capaian PNBP sektor ESDM. Ini pertemuannya juga di Istana Merdeka. Selain itu di sini disebutkan Presiden Prabowo menerima delegasi Sistema Group di Istana Merdeka bahas kerjasama kesehatan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka. Jadi semua acaranya hari ini adalah di Istana Merdeka. Jadi kalau kita lihat kegiatan presiden hari ini ada di Jakarta ya, dan kalau Jakarta itu Istana Merdeka ke Hotel Mercure di Ancol itu ya ini sepelemparan batu, ini dekat sekali inilah ya. Tinggal lurus belok kiri masuk langsung saja ya dari Ancol itu kalau dari Istana Presiden ya, apalagi nih kalau kendaraan presiden kan pasti jalanan lancar semua. Jadi memang jadi pertanyaannya, ada apa ini, kenapa presiden kok katanya dijadwalkan hadir tapi tidak hadir? Apakah ini ada salah komunikasi, ada miskomunikasi, atau memang betul-betul ada agenda yang sangat penting dari presiden? Tadi kalau tadi yang disebut oleh Mas Duki bahwa ada rapat kabinet, tadi itu rapat terbatas ya, yang bidang pangan tadi ya. Ini memang menurut saya agak aneh, atau sebenarnya ya tadi sekali lagi mungkin ada miskomunikasi. Mudah-mudahan hanya miskomunikasi saja ya, tidak ada apa-apa gitu ya. Dan sejauh ini belum ada penjelasan dari Sekretaris Kabinet maupun Seknek. Sampai berita ini saya buat ya, belum dapat. Nanti mungkin setelah ini akan ada penjelasan. Mudah-mudahan penjelasannya bikin clear informasinya ya. Karena bagaimanapun juga acara sebesar Munas Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama Indonesia ini kan tempat berhimpun tadi seperti dikatakan oleh Pak Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, kan ini semua organisasi ormas keislaman itu gabung di sini, mulai dari yang keras sampai yang lembut gitu ya. Jadi ini organisasi yang sangat besar yang saya kira nggak mungkin dilewatkan begitu saja oleh siapapun yang menjadi presidennya. Jadi menurut saya sekali lagi,
kalau saya nggak mau menggunakan kata mencurigakan, mengherankan kalau kemudian tidak dihadiri oleh Presiden. Apalagi panitia sebelumnya telah menjadwalkan kehadiran Presiden. Kira ini mungkin kalau sejauh ini, kalau faktor kesehatan kelihatannya nggak ada masalah dengan Pak Prabowo, karena acaranya sendiri padat. Tapi kita belum tahu mengapa kemudian kok tidak hadir di acara Majelis Ulama Indonesia. Saya Ersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.